Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Ina Yulianti Rambuti, SKM MKM. Saya merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Flora Medan, tepatnya di Prodi Nurse. Kemudian, izinkan saya untuk menjelaskan cara pengajaran yang saya terapkan, yaitu dengan pendekatan DIA. DIA itu antara lain D. Delivery, yang dimana kita gunakan untuk penyampaian kepada mahasiswa. Kemudian interaction, dimana interaksi yang dimaksud yaitu kegiatan timbal balik antara dosen dengan mahasiswa yang bertujuan untuk bersifat mendidik pada perubahan pengetahuan dan tingkah laku. Dan yang A yaitu assessment, yaitu penilaian yang objektif dari hasil pembelajaran untuk mahasiswa dari masing-masing dosen. Sebagai hasil dari pengaplikasian dari DIA, berikut akan saya aplikasikan pada pengajaran saya dengan mata kuliah promosi kesehatan. Berikut saya tampilkan video pengajaran saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Masih semangat? Masih Ibu. Kenapa manyut? Oke, baiklah, perkenalkan, nama saya Ina Yulianti Rambuti, SKM MKM. Saya merupakan dosen tetap di Stikes Flora ini, tepatnya di Prodi Nurse. Kemudian saya bergabung di sini dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Sebelumnya saya membawakan mata kuliah promosi kesehatan dan ada juga beberapa mata kuliah lainnya. Dan untuk di kelas kita ini sekarang mata kuliahnya promosi kesehatan ya? Iya. Sekarang mata kuliahnya promosi kesehatan, di mana sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan mengenai EPS untuk mata kuliah promosi kesehatan kita. Mungkin sebelumnya kalian sudah tahu untuk mata kuliah promosi kesehatan ini ada 3 SKS, di mana ada 3 tim dosen. Yang pertama Pak Junedi, kemudian yang kedua ada Ibu Heni Triana, dan yang ketiga ialah saya Ina Yulianti Rambuti. Untuk pertemuan yang di RPK ini, yang pertama itu kita menjelaskan mengenai mahasiswa mampu menjelaskan silabus. Kemudian di sini mahasiswa mampu menganalisa peran perawat dalam pendidikan dan promosi kesehatan, di mana di sini dosennya ialah Pak Jun. Kemudian untuk pertemuan yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menganalisa peran perawat dalam pendidikan dan promosi kesehatan. Ini juga dengan Pak Jun. Kemudian yang ketiga, pertemuan yang ketiga yaitu mengenai setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, mahasiswa mampu menginteraksi konsep, teori, dan prinsip belajar mengajar pada program pendidikan kesehatan klien dalam rangka mengatasi, mencegah, dan meningkatkan kesehatan klien. Di sini nanti ada untuk pengantar pendidikan kesehatan bagi klien, kemudian yang kedua konsep dan teori belajar dan mengajar, dan yang ketiga ialah domain perilaku, domain belajar. Kemudian untuk pertemuan yang keempat yaitu mengenai komunikasi dalam proses pembelajaran klien. Yang kedua, klien sebagai peserta didik dan kebutuhan pendidikan kesehatan klien. Sini dengan Ibu Heni. Dan untuk pertemuan yang kelima, mahasiswa mampu menginteraksi konsep dan teori promosi kesehatan dalam mencegah dan meningkatkan kesehatan klien. Yang pertama di sini dibahas mengenai pengertian promosi kesehatan, dan yang kedua konsep dan prinsip dalam promosi kesehatan. Di sini diampu dengan Ibu Heni. Pertemuan yang keenam yaitu mahasiswa mampu mengintegrasikan
mengintegrasikan konsep dan teori promosi kesehatan dalam mencegah dan meningkatkan kesehatan klien dengan Ibu Heni. Dan yang ketujuh yaitu mahasiswa mampu menganalisa beberapa model dalam promosi kesehatan. Yang kedelapan yaitu untuk ujian tengah semester pertemuannya. Yang kesembilan dan kesepuluh yaitu mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan dan promosi kesehatan. Ini dengan saya Ibu Ina. Kemudian ini untuk pertemuan 9 dan 10. Dan untuk ke-11 dan ke-12 mahasiswa mampu merancang program edukasi kesehatan sesuai kebutuhan klien. Di mana di dalam pertemuan kita yang ke-11-12 nanti ada subbabnya mengenai identifikasi kebutuhan belajar klien. Yang kedua, tujuan pendidikan kesehatan klien. Yang ketiga, prinsip, metode, teknik, dan strategi pendidikan. Yang keempat, media pembelajaran. Yang kelima, implementasi pendidikan kesehatan klien. Dan yang keenam adalah evaluasi pendidikan kesehatan klien. Untuk pertemuan ke-13 dan 15 nanti, mahasiswa mampu melaksanakan promosi kesehatan. Ini dengan Pak Jun. Di sini dapat kita lihat untuk metode penilaiannya yaitu bisa melalui presentasi dan kuis. Persenannya juga ada dapat kita lihat untuk bobot penilaiannya yang hingga mencapai 100% pada saat selesai ujian akhir semester nanti. Oke, sampai di sini paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut ya. Jadi ini kita sekarang kita pertemuan ke-9 dan 10 di mana tadi mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan dan promosi kesehatan. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan dan pelaksanaan kesehatan tersebut? Baiklah, sekarang kita masuk ke materi ya. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan dan promosi kesehatan. Apa sih yang dimaksud dengan promosi kesehatan? Pendidikan dan promosi kesehatan. Siapa yang tahu? Sebelumnya materi ini sudah saya sampaikan. PowerPoint-nya dengan Sipen. Ada sampai pada kalian? Jadi pendidikan dan promosi kesehatan ini ialah kita menyampaikan suatu pesan kepada masyarakat, individu ataupun kelompok mengenai kesehatan. Dengan harapan kita, apa sih yang kita harapkan? Kita menyampaikan pesan tersebut kepada seseorang agar tersampaikan apa yang kita harapkan. Informasinya sampai ke mereka. Dan untuk promosi kesehatannya apa? Agar mereka bisa mengetahui, bisa dapat lebih banyak pengetahuan mengenai kesehatan, dan mereka bisa dapat memiliki yang positif untuk diri mereka dari hasil promosi kesehatan yang kita terapkan. Kemudian kita lihat di sini. Di sini paradigma sehat itu dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yaitu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Di era zaman sekarang ini memang untuk konsep paradigmanya adalah sehat. Sebelumnya konsep paradigma itu adalah sakit, di mana orang itu harus berobat. Kalau kita sakit kita berobat, gitu kan? Tapi sekarang paradigmanya sudah berbeda konsepnya. Ini kita harus sehat karena kita harus mencegah daripada mengobati. Kemudian ini health promotion and health education-nya. Nah, ini dia. Promosi kesehatan di sini ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor-faktor pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri
serta mengembangkan kegiatan bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat, dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Nah, di sini kita lihat dalam teori Henry L. Bloom. Udah pernah dengar belum teorinya ini? Belum ya, mungkin nanti saat kalian menyusun skripsi ini perlu. Jadi di sini dapat kita lihat di derajat kesehatan itu ada 4 faktor. Keempat faktor tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Yang pertama dapat kita lihat di faktor lingkungan, fisik, kimia, dan biologi. Faktor lingkungan itu apa sih yang menyebabkan terjadinya kita jadi tidak sehat? Apa? Gimana? Lingkungan yang kotor. Nah, lingkungan yang kotor terjadi penyakit apa? Diare, TBC udara. Nah, kalau TBC itu dari udara ya. Nah, jadi itu faktor lingkungan termasuk. Seperti tahun 2010 itu letusan Gunung Sinabung. Jadi pada saat itu ibu pergi ke pengungsian yang di Sinabung. Ada di sini orang tahu? Ada. Jadi pergi ke pengungsian di Gunung Sinabung itu, di situ berkumpul lah semua, dari yang anak-anak, dari yang dewasa sampai orang tua, lansia, semua di situ. Jadi di situ kami sempat screening kesehatan. Penyakit yang di situ kalau dari letusan Gunung Sinabung yang dikeluarkan mereka apa? Abu vulkanik. Penyebabnya nanti ke kesehatan kita apa? ISPA, penyakit ISPA di situ tinggi, kemudian diare ya. Mungkin diare karena lokasi tempat penampungan untuk pengungsi juga kurang higienis, kemudian untuk dapur umumnya juga kurang higienis juga. Nah, itulah yang termasuk dalam faktor lingkungan. Kemudian untuk faktor perilaku. Faktor perilaku contohnya gaya hidup. Benar, gaya hidup, olahraga yang tidak teratur. Apalagi kayak kalian yang muda-muda suka begadang. Kemudian penyakitnya nanti yang timbul itu apa? Kalau kita jarang suka makan junk food. Nah, kalau suka makan junk food bisa bermasalah terhadap kesehatan kita. Kalau tidak rutin olahraga, termasuk juga. Termasuk ya, karena kalau tidak rutin olahraga bisa jadi obesitas, badan tidak sehat, tidak semangat untuk kuliah. Kemudian untuk faktor pelayanan kesehatan. Faktor pelayanan kesehatan di sini apa kira-kira? Dari segi faktor pelayanan kesehatannya. Tenaga medis termasuk tak? Tenaga medis, kemudian fasilitas kesehatan di daerah terpencil yang kurang memadai. Kayak banyak di berita kita lihat kayak di daerah Papua gitu, yang kalau dia lahiran yang harus digotong berapa kilometer gitu kan. Jadi itu kan kalau terlambat dia bisa terjadi ini kan, bisa bahaya untuk si ibunya juga. Terus kayak kalau di desa itu saya pernah di Bukit Lawang, tapi dia agak ke dalam jauh. Di situ banyak balita, bayi dan balita dia tidak mendapatkan imunisasi. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena jauhnya posyandu yang diadakan dari pihak puskesmas. Jadi ada yang jauh, dia tidak punya kendaraan gitu. Jadi memang faktor pelayanan kesehatan ini sangat berpengaruh juga terhadap derajat kesehatan kita. Kemudian alat yang kurang memadai. Makanya kalau kita dari kampung-kampung kadang suka dirujuk ya. Rujuk kayak kita di sini, rujuk terakhir kita di rumah sakit mana? Ada Malik ya, dirujuk ke Adam Malik. Karena di situ katanya lengkap ya alatnya gitu kan. Jadi kalau kayak di kampung yang alatnya nggak lengkap, jadi
tadinya nggak ada maling. Kemudian yang keempat yaitu faktor genetika. Genetika atau keturunan itu apa? Contohnya? Bisa diabetes, bisa kanker dari orang tua ataupun dari nenek kita. Itu bisa. Terus kemudian dari ibu hamil. Ibu hamil itu kita kan harus sangat menjaga kebutuhan asupan gizi untuk bayi yang ada di dalam kandungannya. Kalau tidak terpenuhi asupan gizinya, anaknya jadi gimana? Stunting, BBLR, BBLR juga kan. Terus lahir prematur bisa juga terjadi. Itulah dia faktor genetik, bisa dilihat dari ibu hamilnya. Kemudian, di sini menurut Roger tahun 1974, sebelum orang mengadopsi perilaku, langkah berurutan yang dilakukan adalah yang pertama yaitu kesadaran. Kalau kita nggak sadar ya nggak mungkin kita berperilaku ya. Kalau kita nggak sadar gitu. Kemudian yang kedua tertarik, dimana kita mulai ada rasa ketertarikan terhadap suatu perilaku yang mau kita lakukan. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi di sini menimbang terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi diri kita. Kita kan berpikir ya, baik nggak ya kira-kira untuk kita? Baik nggak ya kira-kira untuk diri kita apa yang kita lakukan terhadap kesehatan kita? Kemudian yang keempat yaitu mencoba. Mencoba di sini di mana orang tersebut mulai mencoba perilaku baru. Perilaku barunya dia mencoba, nanti kita kasih contoh dari yang kelima ini. Kemudian yang kelima yaitu menerima. Menerima di sini di mana orang tersebut telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus. Ada yang bisa kasih contoh nggak dari yang kelima ini? Tapi ini kalau contohnya satu, pasti dia berurutan dengan yang kelima ini. Berperilaku hidup kita. Misal orang yang obesitas, kelebihan berat badan. Dia kelebihan berat badan. Jadi dia kan sadar nih, kayaknya aku nih udah gendut ya. Gitu. Itu kan kita kesadaran kita sendiri kan. Oh, aku nih udah obesitas nggak bisa. Terus dia merasa tertarik. Gimana ya caranya? Ya saya bisa kurus, bisa menjaga berat badan yang ideal gitu. Kemudian dia mengevaluasi. Evaluasinya itu seperti dia mencari misalnya olahraga seperti zumba atau nge-gym gitu kan. Ini aku evaluasi yang mana ya kira-kira yang cocok untuk aku biar bisa kurus, biar bisa menurunkan berat badannya. Terus kemudian dia mencoba dilakukan kemudian misalnya seperti zumba lah kita buat contohnya ya. Kemudian dia mencoba melakukan zumba tersebut. Setelah dia melakukan zumba tersebut, dia menerima terakhir. Tapi ya itu, ada yang orang yang konsisten, ada yang tidak. Jadi itu bisa masuk ke dia menerima tidak dengan stimulus itu terhadap objek yang dia lakukan. Dia lakukan itu kayak zumba tadi ya contohnya. Kemudian di sini menurut Lawrence Green, yang pertama untuk faktor perilaku itu di predisposisi yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya. Inilah dia yang disebut dengan motivasi atau niat. Seperti kita tadi, yang obesitas tadi, dia niat tidak. Ada nggak motivasinya dia untuk melakukan turun berat badannya? Kemudian untuk faktor pendukungnya apa? Orang itu siapa? Orang tua. Bisa orang tua. Terus peran siapa lagi kalau kita pengen sesuatu gitu kan, ada dukungannya dari seseorang. Teman bisa juga ya, dari teman, kemudian dari suami juga bisa. Contohnya seperti
peran suami dalam memberikan ASI eksklusif. Nah, itu dia sangat berperan. Kemudian berperilaku kesehatan yang dipengaruhi oleh teman itu contohnya apa? Kalian berperilaku kesehatan. Contohnya apa? Kalau laki-laki jogging, asal jangan ngajak merokok ya. Nah, itu karena kan itu berpengaruh teman juga nggak? Kalau merokok itu, pasti berpengaruh kan. Kemudian apa lagi? Kalau peran orang tua, kayak misalnya anak ini lah, anak SD lah kita bilang ya. Anak SD dia les renang. Les renang itu karena dukungan siapa? Orang tua pasti kan? Karena orang tuanya ngantarkan anaknya les. Berarti karena dukungan orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak mau mengantarkan anaknya les, dia malah mungkin pergi ya, apalagi dia masih kecil. Seperti itu. Jadi, nah di sini faktor penyuluhan. Kita kalau memberikan informasi kepada masyarakat, individu atau kelompok itu, kita melakukan apa? Persiapan untuk dilakukannya penyuluhan. Apalagi kalau ke lapangannya, nah di sini kita perlu persiapan. Persiapannya apa aja? Persiapan kita sebelum terjun ke lapangan. Nah, yang pertama mempersiapkan diri, yang kedua mempersiapkan diri, yang ketiga media, terus alat lah ya, kayak laptop, terus kalau perlu kayak tulisan sadari itu biasa alat peraga. Nah, kan ada yang gitu, ada yang perlunya alat peraga. Itulah namanya persiapan. Ada lagi ruangan, itu perlu dipersiapkan nggak? Perlu dong. Kayak tadi aja kita mau mengadakan kuliah harus dipersiapkan dulu kan? Baik, karena dipersiapkan, AC-nya dinyalain, mahasiswanya juga harus dikumpulin. Nah, itu namanya persiapan. Untuk penguasaan materi ini untuk siapa? Pembicara atau narasumber ya. Untuk narasumbernya kan nggak mungkin dong dia melakukan penyuluhan sementara dia tidak mengerti apa materi yang disampaikannya gitu. Jadi dia harus menguasai materinya dulu. Jadi apabila nanti ada yang bertanya untuk sasarannya, dia bisa menjelaskannya. Kemudian penampilan di sini perlu tidak? Perlu dong. Karena kalau misalnya kita melakukan penyuluhan kayak ibu mau masuk kelas kita ini promosi kesehatan, kan nggak mungkin ibu pakai baju renang kan di sini. Nah, berarti kan tidak cocok penampilannya. Kemudian bahasa ini kita kalau melakukan penyuluhan itu kita tengok nggak sasarannya siapa? Ya pasti kan. Nggak mungkin kita misalnya kita pergi melakukan penyuluhan ke pengajian ibu bulan siang, sementara kita menggunakan bahasa medis, banyak bahasa medisnya, pasti mereka tidak mengerti kan? Jadi gunakanlah bahasa yang sesuai dan dapat dimengerti dengan sasarannya. Jadi kita harus lihat juga sasarannya itu seperti apa, gitu. Baru kita bisa menggunakan bahasa apa yang cocok untuk ke sasaran kita. Intonasi suara, nggak mungkin ya ini ya. Kalau intonasi suara, kalau kita orang Medan udah kuat lah ya, udah dibilang kuat lah. Tapi bukan berarti marah gitu. Ada kan kita kan, enggak dia, kan gitu kita kan kalau dia ngomong. Tapi kita nggak mungkin juga kalau kita mengasihkannya. Nah, kan nggak dengar juga kalian kan apa yang ibu bilang kan. Jadi intonasi suara juga dapat kita dapat kita lihat situasi kondisi sasarannya. Kemudian interaktif di sini apa maksudnya? Interaktif. Nah, berinteraksi seperti kalian ini kan, kita bisa berinteraksi
jangan monoton. Apa yang bilang nanti mengerti, nanti udah ditanya nanti apa yang dimengerti, tahu dia, jangan gitu. Jadi misalnya saya tanya, kalian menjawab. Bisa juga kalau kalian bertanya atau mengasih masukan atau saran seperti ini nanti itu minta masukan dari kalian untuk materi kita faktor-faktor pendidikan dan promosi kesehatan. Kalau dia tidak memberikan masukan atau memberikan saran atau bertanya gitu, berarti dari materi tadi dia tidak menyimak. Karena dia tidak mengerti kan, dan dia tidak paham apa yang harus disampaikan. Ya walaupun misalnya dari 10 slide ya cuma satu lah ada yang paham gitu kan. Nah itu namanya interaksi, saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian di sini nih faktor proses penyuluhan tersebut ada 4. Yang pertama dapat kita lihat waktu atau durasinya terlalu lama. Durasi waktunya, kita ngasih penyuluhan sama orang itu nggak mungkin sampai 1 hari ya. Orang yang mendengar pun bosan ya, bosan. Terus orang yang mendengar pun kegiatan yang lainnya pasti terganggu, nggak boleh juga. Terus kita kalau kita melakukan penyuluhan itu kalau kayak di sekolah ya jam pelajaran dia terganggu. Jadi kalau kayak di masyarakat ada yang kerja, ada yang pergi, ya banyak lah yang melakukan aktivitas lainnya. Jadi waktu durasinya jangan terlalu lama juga, sesuai lah dengan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian jumlah sasaran terlalu banyak atau sedikit. Kalau jumlah sasarannya terlalu sedikit, kita jadi nggak semangat ya. Jadi nggak semangat. Iya gitu. Cuma kalau kita buat jumlah sasarannya yang terlalu banyak juga nggak kondusif sih sebenarnya. Jadi kalau ibu dulu waktu masuk S2 ada ke lapangan gitu. Kalau kami ini buat undangan, jadi kita bisa patokan berapa orang yang diperlukan. Misalnya dalam satu ruangan itu yang kondusifnya itu 25 orang. Kalian berapa orang? 64, tapi nggak semua ya. Kalau tadi sampai 64 mungkin disuruhkan udah. Ini kan, jadi kita lihat situasinya kondusif atau tidak. Kemudian metode yang kita gunakan ini harus sesuai dengan yang dipakai gitu. Dan medianya ya ada kita bahas tadi ya, proyektornya, ini selebaran. Nah di sini dapat kita lihat faktor sasaran. Faktor sasaran di sini ada pendidikan, usia, minat, tingkat sosial ekonomi, dan sosial budaya. Di sini tuh nggak lama-lama. Di sini pendidikan itu semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah kita memberi informasi. Dia semakin mudah menyampaikannya. Sama usia juga gitu. Minat, tingkat sosial ekonomi juga gitu. Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, dia pasti akan semakin mudah untuk menerap informasi yang kita berikan. Sosial budayanya juga. Oke, sampai di sini jelas? Berapa tadi faktor-faktor derajat kesehatan? Ada berapa? 4. Yang pertama? Contohnya? Yang kedua? Contohnya? Yang ketiga? Oke. Yang keempat? Untuk teori Lawrence sendiri berapa tadi? Ada 3. Pertama Ada faktor predisposisi atau motivasi, ada faktor